Ya, silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa sekali lagi berbagi dengan rekan-rekan semuanya di sini. Nah, selama 25 menit ke depan itu saya akan men-share sedikit mengenai apa itu weight loss dan fat loss, bedanya apa, kemudian program apa yang bisa membuat kita benar-benar melakukan fat loss itu. Tapi nanti juga Pak Jeffrey akan banyak sekali menambahkan karena yang saya sampaikan itu dalam 25 menit pasti tidak cukup karena sebetulnya kalau mau detail itu perlu 2 hari penuh, 2 kali 8 jam seperti itu. Jadi dengan demikian ini baru awalnya saja. Nanti seperti yang disampaikan Pak Jeffrey, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain silahkan. Nah, saya akan mulai izin share. Nah, jadi malam hari ini kita akan membicarakan mengenai berat badan ideal sekaligus juga weight loss versus fat loss. Nah, pertama kali kita perlu membicarakan terlebih dahulu mengapa kita perlu menghindari kelebihan berat badan. Jadi sebetulnya berat badan itu bukan sekedar penampilan, bukan sekedar estetika, tapi lebih pada masalah kesehatan. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, ini lebih pada masalah kesehatan. Jadi dengan demikian penting sekali masalahnya. Nah, kemudian setelah itu, kalau kita lihat sekarang, apa sih kira-kira dampak dari kelebihan berat badan itu? Mulai dari yang paling sederhana saja. Jadi kalau beban pada kaki kita berlebih, akhirnya penumpunya lutut, kemudian sendi, tumit, dan lain-lain itu akan memikul beban yang berlebihan. Dan biasanya kemudian terjadi risiko penyakit sendi ini. Baik sendi di lutut terutama sekali, kemudian sampai ke tumit juga. Beberapa orang mengalami itu. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya sampai lutut itu bermasalah dan tempurung lututnya itu harus diganti, biasanya harus diganti dengan titanium, maka untuk satu tempurung lutut itu sekarang harganya sekitar 1,3 miliar. Jadi sebaiknya sih kita menghindari ini. Kemudian yang kedua, dengan adanya berat badan berlebih tentunya ada timbunan lemak yang berlebihan. Nah, timbunan lemak yang berlebihan ini macam-macam sekali ininya yang terjadi. Yang pertama adalah perlemakan di hati. Kalau terjadi perlemakan di hati, tentunya metabolisme hati itu akan terganggu. Jadi ada gangguan fungsi sampai terjadi sirosis. Sirosis itu adalah hati yang membatu seperti itu. Jadi hatinya mengeras sekali, fungsinya kemudian berkurang sampai rusak sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau perlemakannya itu terjadi di ginjal, tentunya akan terjadi gangguan fungsi ginjal. Berikutnya, timbunan lemak yang berlebih di dalam darah sebelum disimpan itu akan menimbulkan peningkatan kadar kolesterol. Dan seperti kita ketahui, kalau kolesterol meningkat, maka akan terjadi penyakit kardiovaskuler, misalnya seperti hipertensi, stroke, bahkan terjadi serangan jantung, koroner maksudnya. Kemudian masih ada lagi, dengan timbunan lemak yang berlebihan, ini akan ada gangguan metabolik atau metabolic syndrome. Salah satu contohnya gangguan metabolik itu adalah terjadinya penyakit diabetes tipe D. Kemudian masalah-masalah yang lain juga gangguan hormonal itu terjadi karena metabolic syndrome ini. Banyak sekali. Termasuk penyakit-penyakit atau gejala-gejala yang sebetulnya tidak jelas. Misalnya migrain, pusing, kemudian lesu, mual, dan seterusnya. Semuanya
itu kemungkinan ada hubungannya dengan timbunan lemak yang berlebih. Nah, lebih gawat lagi adalah bahwa timbunan lemak berlebih ini bisa menyebabkan menurunnya imunitas tubuh. Nah, kalau imunitas kita itu menurun, tentunya menjadi rawan terpapar penyakit infektif maupun degeneratif, dan kemudian usia harapan hidup akan menjadi berkurang. Jadi, sekali lagi, maka kelebihan berat badan itu dampaknya sangat serius. Jadi benar-benar perlu kita perhatikan. Nah, kemudian berikutnya, kita tidak usah berbicara di luar negeri, tapi benar-benar di Indonesia saja. Kalau kita melihat pada grafik ini, dari riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan di Indonesia, mulai dari tahun 2007 sampai yang terakhir itu 2018, jadi sebelum pandemi, ini prevalensi obesitas itu terus meningkat. Di tahun 2018 itu sudah 35,4. Jadi bayangkan kalau tadinya di tahun 2007 itu 1 dari 5 orang itu obesitas, sekarang 2018 ini 1 dari 3 orang itu kena obesitas. Bahkan di tahun 2022 kemarin, setelah pandemi bahkan, itu diperkirakan jumlahnya sudah mendekati hampir 50%, persisnya 47, sekian persen. Jadi 1 dari 2 orang Indonesia itu berisiko obesitas atau memang benar-benar sudah terjadi kelebihan berat badan. Nah, lebih menarik lagi di sini ternyata menurut statistik bahwa obesitas pada pria itu 27%, jadi hampir sepertiga dari total populasi orang Indonesia. Sementara untuk wanita lebih banyak lagi, yaitu hampir 45%, jadi hampir separuh wanita Indonesia dewasa itu mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, dengan makin bertambahnya seperti ini sangat signifikan, sangat bermakna, terus pertumbuhannya bisa diyakini bahwa dari tahun ke tahun ini akan terus bertambah kalau kita tidak melakukan apa-apa. Jadi pertanyaannya adalah perlu sekali kita melakukan sesuatu, yaitu pengelolaan berat badan ideal ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengelolaan berat badan ideal, secara mudah kita bisa tahu bahwa kalau asupan kalori kita, jadi kalori masuk itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kalori keluar, maka berat badan pasti akan naik, berat badan akan bertambah. Sementara itu, kalau sebaliknya, jadi kalori masuk itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kalori keluar, maka yang terjadi adalah ada penurunan berat badan. Sementara pasti bahwa kalau kalori masuk itu sama dengan kalori keluar, maka berat badannya akan stabil. Jadi mereka-mereka yang ingin berat badannya stabil ya cuma perlu ini aja, kalori masuk sama dengan kalori keluar. Sementara yang perlu menambahkan berat badan perlu kalori masuk lebih dari kalori keluar, sedangkan yang ingin menurunkan berat badan kalori masuknya harus jauh lebih kecil dari kalori keluar. Nah, kemudian apa saja yang menambah berat badan itu, kita tahu persis sebetulnya bahwa yang menambah berat badan itu adalah asupan makanan. Terutama sekali adalah makronutrien, misalnya seperti karbohidrat, lemak, protein, semuanya yang masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk makanan itu dan bahkan minuman juga itu akan menambah berat badan. Nah, air itu juga menambah berat badan. Hanya saja air memang benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, sementara apa saja yang mengurangi berat badan? Yang pertama adalah basal metabolic rate. Jadi yang dimaksud dengan basal metabolic rate itu adalah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh pada saat kita tidak melakukan aktivitas fisik apapun. Jadi misalnya pada saat kita tidur, kita tetap perlu kalori. Kenapa kita tetap perlu kalori? Karena kita tetap bernafas, bernafas perlu kalori.
kemudian usus kita tetap melakukan tugasnya mencerna makanan, itu juga perlu kalori. Dan lebih-lebih lagi, jantung itu tetap memompa. Jadi pompa jantung terus bekerja, tidak pernah berhenti, itu juga perlu kalori. Nah, kalori inilah yang disebut sebagai basal metabolic rate. Kemudian berikutnya tentunya adalah aktivitas fisik, olahraga dan lain-lain seperti itu, termasuk pada saat kita jalan, kita apapun itu adalah aktivitas fisik. Berikutnya, terutama mereka yang sebelum dewasa, masih remaja dan masih anak-anak, ini proses bertumbuh dan berkembang ini juga perlu kalori. Dan ternyata untuk mengatur suhu badan kita, jadi regulasi suhu itu perlu kalori. Maksudnya adalah bahwa kalau misalnya suhu di luar itu dingin, maka tubuh akan membakar kalori lebih banyak sehingga dengan demikian suhu tubuh itu mampu, yang didinginkan dari luar, itu mampu tetap pada suhu yang normal. Gambarannya adalah seperti itu. Sementara itu, kalau suhu di luar panas, itu ternyata tubuh juga terus mengeluarkan kalori, justru karena untuk pengeluaran keringat dan sebagainya itu perlu kalori. Dan kemudian, ini yang tidak banyak diketahui, proses berpikir itu perlu kalori. Bahkan dikatakan bahwa otak kita itu membutuhkan kalori antara 10-20% dari total kalori yang kita butuhkan. Itu yang pernah dikatakan seperti itu. Jadi banyak sekali yang mengurangi, yang menambah, ini adalah asupan makanan dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita akan melakukan manajemen berat badan, pengelolaan berat badan, apa yang dilakukan? Tentunya yang pertama adalah karbohidrat dan lemak. Ini perlu diturunkan. Terutama nanti akan disebutkan lebih lanjut, terutama lemak trans dan lain-lain. Sementara di pihak yang sebelah kanan, apa yang perlu ditambahkan adalah tentunya aktivitas fisik. Saya ulang ke sini. Nah, jadi aktivitas fisik ini perlu ditambah tentunya. Jadi dengan demikian, maka kita bisa mengatur berapa banyak yang masuk, itu yang dikurangi, dan berapa banyak yang keluar, ini yang ditambahkan. Nah, berikutnya, kalau kita lihat, tadi kita sudah berbicara mengenai asupan makanan dan lain-lain. Kalau kita berbicara mengenai makronutrien, itu terdiri atas, ini cuma sekedar untuk pengetahuan saja. Kita tahu bahwa yang terutama dari makronutrien itu adalah karbohidrat, kemudian protein, dan lemak. Karbohidrat itu macam-macam sekali. Ada karbohidrat sederhana, kemudian karbohidrat kompleks. Ada 2 jenis yang karbohidrat kompleks, bahkan 3 jenis, mulai dari indeks glikemik yang rendah sampai yang tertinggi. Kemudian kalau protein, itu juga ternyata bermacam-macam. Ada yang lemak rendah sampai lemaknya tinggi. Sementara lemak sendiri lebih banyak lagi jenisnya. Mulai dari lemak trans, lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Sementara lemak jenuh itu juga ada lemak jenuh rantai pendek dan menengah serta panjang. Nah, sekali lagi sebagai referensi atau pengetahuan saja, yang di sini tercetak kuning dengan garis yang kemerahan, ini adalah asupan makanan yang perlu dihindari atau dibatasi. Yang pertama adalah karbohidrat sederhana, kemudian karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik yang tinggi. Sementara protein ini perlu ditambah, tapi protein dengan lemak tinggi tentunya harus dihindarkan. Misalnya seperti daging yang berlemak, sangat berlemak, itu perlu dihindarkan. Dan lemak, itu beberapa di antaranya kita butuhkan. Misalnya seperti asam lemak dan sebagainya. Tapi rata-rata, terutama lemak trans dan lemak jenuh,
ini memang benar-benar perlu dibatasi, sangat dibatasi atau bahkan kalau bisa dihindarkan. Nah, kembali ke sana tadi, sekarang kalau kita berbicara mengenai weight loss atau fat loss, masalahnya adalah kebanyakan orang-orang di luaran sana itu kalau turun berat badan ya sekedar turun begitu saja. Padahal yang menurun itu bukan fatnya, bukan lemaknya. Sementara yang akan kita bicarakan di sini itu adalah benar-benar bagaimana agar lemaklah yang terutama menurun. Nah, kalau lemak itu menurun jadi fat loss, jelas bahwa lemak tubuh akan menurun. Sebaliknya dengan lemak tubuh yang menurun itu, maka massa otot akan meningkat dan massa tulang juga meningkat bersamaan dengan massa otot. Kadar air dan mineral itu tetap perlu dipertahankan, jadi perlu berimbang. Dan karena lemak tubuh menurun sementara massa ototnya meningkat, maka akan ada peningkatan metabolisme, dan peningkatan metabolisme disertai dengan antioksidan dan lain-lain itu, dengan stamina yang bagus, itu akan terjadi penundaan aging. Sementara kalau di luaran sana, banyak orang yang pokoknya sekedar berat badannya turun. Tapi yang terjadi biasanya kalau berat badan turun, itu yang pertama justru massa otot juga menurun. Bahkan kalau lemak tubuh itu mungkin akan menurun. Di sini ini perlu dikoreksi ya, lemak tubuh bukan meningkat, tapi lemak tubuh mungkin menurun, tapi turunnya itu cuma sedikit. Kemudian massa tulang juga menurun. Jadi dengan demikian akan ada pengeroposan tulang. Seringkali yang paling gampang adalah untuk menurunkan berat badan itu kadar air itu diturunkan dan itu parah. Jadi betul-betul tidak boleh dilakukan. Nah, kalau ini semuanya terjadi, jadi massa otot semuanya turun, lemak turun, massa tulang turun, kadar air juga menurun dan sebagainya, maka akan ada gangguan metabolisme. Jadi metabolisme juga akan menurun. Kalau metabolisme menurun, maka yang terjadi adalah percepatan aging. Jadi sekali lagi, kita fokusnya perlu pada fat loss, bukan sekedar weight loss, bukan sekedar penurunan berat badan. Jadi sekali lagi, untuk semua rekan-rekan atau mungkin ada family di luaran sana, kalau misalnya mereka bilang pengen diet, pengen berat badannya turun dan sebagainya, kita bisa kemudian menjelaskan bukan sekedar turun berat badan, tetapi yang paling penting adalah turun lemak. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana kita bisa melakukan turun lemak? Itu maka yang pertama, kita perlu lakukan defisit energi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu hindari atau batasi asupan karbohidrat, terutama sekali karbohidrat yang sederhana, seperti gula-gula, kemudian juga karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi. Berikutnya, kita batasi asupan lemak, terutama lemak trans dan lemak jenuh, dan tingkatkan asupan protein, terutama protein yang rendah lemak. Jadi, 3 makronutrisi ini perlu benar-benar diperhatikan, ditambah lagi dengan serat yang sebetulnya dia masuk golongan atau kelompok karbohidrat. Serat perlu dicukupi, kemudian asupan cairan yang dimaksud adalah air minum, ini juga perlu ditingkatkan, dan vitamin itu juga perlu betul-betul terpenuhi, termasuk mineral, terutama seperti kalsium, magnesium, kalium, zat besi, zinc, dan sebagainya. Vitaminnya terutama sekali adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, kemudian berikutnya tentu kalau untuk menurunkan berat badan kita bisa melakukan aktivitas fisik. Nah, sebelum bicara mengenai aktivitas fisik itu saya ingin sampaikan bahwa kalau rekan-rekan atau mungkin kenalan dari rekan-rekan itu yang tidak biasa berolahraga, jadi atau jarang sekali berolahraga,
dan kemudian ingin menurunkan berat badan, maka kita perlu sarankan agar jangan terfokus pada aktivitas fisik terlebih dahulu, minimal pada seminggu yang pertama. Jadi 80% yang perlu diperhatikan adalah asupan makanan, kemudian 20% baru aktivitas fisiknya. Nah, nanti kalau sudah misalnya sampai pada minggu ketiga, maka menjadi terbalik, 20% itu asupan makanan, karena makanannya sudah sehat, dan 80% menjadi aktivitas fisik. Nah, kalau kita berbicara aktivitas fisik ini, ada yang disebut FIT, FITT. Jadi ini penting sekali sebagai komponen untuk memperhatikan aktivitas fisik, apa yang perlu dilakukan. Yang pertama, F ini adalah frekuensi atau seberapa sering, kemudian intensity atau intensitas, kemudian tipe atau jenis, dan T yang terakhir adalah time atau durasi. Nah, frekuensi seberapa sering? Kalau baru pemula itu bisa hanya 2 kali per minggu. Tapi kemudian bisa ditingkatkan kalau sudah mulai terbiasa sampai 5 sampai 6 kali per minggu. Jadi kita mesti mulai dengan yang sederhana dulu. Dilakukan dengan yang paling sederhana. Bagaimana dengan intensitas? Di intensitas olahraga itu ada 2 jenis, yaitu aerobik dan anaerobik. Kalau aerobik itu intensitasnya sedang, durasinya lama. Ini dimaksudkan untuk melatih otot jantung dan kemudian memperpanjang pernafasan dan sebagainya. Sementara kalau anaerobik itu intensitasnya tinggi, durasinya pendek, dan biasanya ada repetisi atau pengulangan. Ini dibutuhkan untuk misalnya kita akan membentuk otot, jadi latihan beban, kemudian push up, dan lain-lain seperti itu adalah anaerobik. Nah, kalau kita berbicara tipe atau jenis, maka ada beberapa jenis. Misalnya saja ada tipe kardiovaskuler, kemudian strength, flexibility, balance. Ini semuanya itu perlu dilakukan secara berimbang tergantung kebutuhan kita. Jadi yang dimaksud kalau kardiovaskuler adalah seperti aerobik ini yang intensitasnya sedang dan durasinya lama. Kalau strength itu seperti anaerobik, jadi seperti latihan beban dan sebagainya. Flexibility itu adalah untuk mereka-mereka yang biasanya ototnya masih kaku, masih jarang berolahraga, ini perlu stretching dan seterusnya. Kemudian balance, ini juga penting, terutama bagi mereka-mereka yang sudah di usia 40 tahun ke atas, karena keseimbangan badan itu sangat terpengaruh. Oleh sebab itu ada beberapa jenis latihan untuk balance ini, untuk keseimbangan badan. Kita terpaksa membicarakan persis latihannya ini apa saja, itu pada kesempatan yang lain. Kemudian time, sekarang durasi. Tadi seperti yang disampaikan, kalau kita mau mulai atau ada rekan di luar sana yang jarang berolahraga dan mau mulai saja dengan 20-30 menit terlebih dahulu olahraganya, dengan olahraga yang ringan. Kemudian dilanjutkan 30-40 menit kalau sudah minggu yang kedua, dan bahkan sampai 40-60 menit. Ini kalau sudah benar-benar terbiasa berolahraga. Nah, kemudian berikutnya, tadi kita membicarakan bahwa untuk manajemen berat badan ini, itu kita perlu defisit energi, kemudian menghindari asupan karbohidrat, lemak, meningkatkan protein, dan mencukupi asupan serat, serta mencukupi asupan vitamin dan mineral. Jadi kalau kita mau mengilas ini satu persatu, kemudian defisit energinya seperti apa, dan sebagainya, lumayan rumit. Nah, tapi kita beruntung sekali bahwa ada program dari Nutrilite yang disebut FastFit. Jadi program FastFit ini periodenya adalah 21 hari dan ada mentoring. Jadi ada secara detail apa saja yang perlu dilakukan, kemudian berapa pencatatan kalori dan sebagainya. Sehingga dengan demikian sudah terbukti bahwa rata-rata dalam 21 hari itu akan ada penurunan lemak. Sekali lagi saya garis bawahi penurunan lemak
1,5 sampai 2 kilo. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada starter pack 1 dan starter pack 2. Ini perbedaannya hanya jumlah body key dan protein saja. Tapi di sini semuanya ada, misalnya ada lecitin E untuk mengurangi lemak, kemudian ada green trim juga untuk mengurangi visceral fat atau lemak visceral dan seterusnya. Sayang sekali bahwa kita tidak cukup waktu untuk membicarakan manfaat dari ini semuanya satu persatu, padahal ini penting sekali. Seperti kita ketahui, protein itu kita butuhkan untuk bukan hanya menurunkan berat badan, tapi juga untuk mempertahankan rasa kenyang, lalu juga untuk meningkatkan imunitas dan meningkatkan stamina juga. Otot juga akan terbentuk dengan protein. Nah, kemudian marilah kita coba melihat seperti apa sih aplikasi dari FastFit itu. Kita melihat seperti ini contohnya. Jadi di sini ini misalnya contohnya hari kelima. Kemudian kita mencatat apa saja sarapan kita, kemudian apa saja snackingnya, makan siang seperti apa, dan seterusnya seperti itu. Dengan kita masukkan itu berapa porsinya, akan keluar semuanya kalorinya berapa dan sebagainya, termasuk total olahraga kita juga masukkan. Jadi dengan demikian kita menjadi tahu persis seperti apa sih kalori kita itu yang masuk gitu. Sementara kita sudah bisa ditetapkan ini masing-masing secara individual ya, bahwa untuk menurunkan berat badan target kalori masuk kita, target kalori harian itu berapa? Untuk saya misalnya sekitar 1.700. Nah, kemudian kita akan bisa mendapatkan informasi seperti ini. Jadi mulai hari pertama dan seterusnya itu berapa persen karbo kita, berapa gram maksudnya, karbo yang sudah kita konsumsi, proteinnya seperti apa, lemaknya seperti apa, dan kalorinya kira-kira berapa banyak. Apakah kalori ini lebih tinggi dari target kalori harian atau tidak. Nah, kalau di sini terlihat jelas bahwa proteinnya ini masih kurang dari yang ditetapkan. Jadi dengan demikian kita hari-hari berikutnya bisa mengkoreksinya. Nah, menarik juga bahwa di sini kemudian ada grafiknya. Yang biru atau hijau ini itu adalah grafik olahraga. Kemudian yang merah ini adalah grafik kalori masuk. Dan hitam ini adalah batas kalori harian kita. Di sini dalam grafik ini terlihat bahwa kalori asupan harian, kalori masuk itu bersyukurnya adalah masih di bawah target harian. Jadi dengan demikian maka bisa diharapkan bahwa nanti pada hari ke-21 yang akan bisa pertama kali dilihat indikasinya itu pada hari ke-8 itu nanti sudah ada penurunan lemak, kemudian penurunan berat badan atau belum. Kalau seperti ini, saya kira sih akan terjadi penurunan lemak dan terjadi juga penurunan berat badan. Nah, meskipun saya masih ingin bicara banyak, tapi sekali lagi yang penting adalah ini. Kelebihan berat badan bukan sekedar masalah estetika, namun lebih pada masalah kesehatan. Jadi dengan demikian marilah mulai saat ini kita bersama-sama untuk lebih waspada, lebih aware pada berat badan kita berapa banyak supaya ideal, supaya benar-benar kita bisa mempertahankan kesehatan. Nah, senang sekali sudah bisa berbicara dengan Anda semuanya. Selamat malam. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih banyak Pak Hari buat sharingnya sangat luar biasa ya. Benar-benar sangat jelas bahwa kita kalau benar-benar mau melakukan ini itu semata-mata karena kita memang mau hidup sehat, kita mau panjang umur ya, panjang umur tapi punya kesehatan yang bagus. Ya, tapi kalau seseorang yang panjang umur tapi kesehatannya buruk, aduh nggak enak banget. Benar-benar tantangan yang nggak mudah gitu ya.
Nah, kita semua mau sehat optimal, maka dimulai dengan mengerti dulu nih mengenai fat loss versus weight loss. Jadi terima kasih banyak Pak Hari. Kita akan buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi kalau Anda punya pertanyaan bisa diketik aja di kolom chat apa pertanyaannya, nanti saya akan bantu bacakan. Nah, mungkin tadi Pak Hari sudah sampaikan mengenai program yang terbaru di Nutrilite yang namanya Nutrilite Fast Fit. Kebetulan saya dan Pak Hari serta Bunia sedang melakukannya saat ini. Kita sudah diberikan jurnal dari MW, jadi ini bagus sekali. Jadi teman-teman bisa memulai program ini per tanggal 1 September 2023 gitu ya. Jadi salah satu kelebihannya tadi Pak Hari sudah sampaikan, mungkin saya mau share dulu sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya. Oke, udah kelihatan. Oh, iya udah ya. Nah, jadi ini enak sekali dengan Nutrilite Fast Fit ini. Jadi kita bisa menginput dulu berat badan kita, tinggi, lemak kita berapa. Jadi kita bisa mengerti ya, bisa aware dengan kondisi tubuh saya ini sebenarnya lemaknya berapa banyak sih, gitu ya. Kadang-kadang banyak orang berpikir gini, ada teman saya orangnya kurus ya, nggak berat, nggak sampai gendut atau bagaimana. Tapi waktu diukur dengan Carada Scan, ternyata beliau ini fatnya sangat tinggi. Kita aja pada nggak nyangka ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara fat, itu bukan berarti lemak yang ada di sekitar perut saja. Yang disebut lemak subkutan. Tadi Pak Hari sudah sampaikan ada dua jenis ya. Jadi lemak subkutan, ada juga lemak visceral. Yang orang suka pikirkan adalah lemak subkutan yang kelihatan tuh di bawah kulit, di tangan, di kaki, di perut terutama. Tapi lemak yang namanya visceral ini juga sangat berbahaya. Jadi lemak yang berada di dalam rongga perut, ya. Nah, jadi orang yang kelihatannya kurus pun bisa aja memiliki visceral fat yang tinggi dan artinya benar-benar nggak bagus. Jadi mesti ada perubahan dalam pola makan dan gaya hidup juga seperti itu. Nah, tadi Pak Hari sudah sampaikan ya. Jadi kita tinggal menginput nih, tambah makan, tambah olahraga. Jadi tadi pagi makannya apa? Sarapan, saya minum budiki, saya makan roti, ngopi. Saya catat aja nih. Siang tadi nemenin Jaden, dia makan soto ayam, saya jadi makan gudeg. Jadi saya catat nih ayam opor berapa, telur ayamnya berapa. Nah, apa gunanya kita catat seperti ini? Minimal kita jadi aware untuk melihat berapa sih kalori yang masuk, berapa juga kalori yang harus keluar. Nah, kalau buat olahraga hari ini saya belum input, nanti setelah di-input akan keluar seperti ini. Kalau kita lihat progres, ya saya sedang ikutin coba target harian kalori saya 1.200 ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di slide, kelihatan tuh bahwa hari ini kalori saya cukup tinggi ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi minimal kalau kita sudah tahu seperti itu, biasa kalau sebelum program saya benar-benar karena suka makan, suka ngemil juga. Biasa ntar malam tuh, udah meeting beres, semua udah urusan beres, anak-anak udah oke. Saya biasa nonton sebentar, 15 menit, 20 menit. Nah, suka ngemil, suka makan apa. Nah, dengan data kayak tadi gini, saya melihat hari kelima ini karena sudah melewati batas harian kalori saya, nggak boleh makan lah hari ini. Malam ini udah stop, udah melewati batas. Jadi bagusnya kita jadi bisa ngerem, kita aware juga gitu. Nah, kalaupun masih mau makan ya tinggal buat protein shake karena itu kalorinya kecil dan bagus. Nah, jadi tadi betul apa kata Pak Hari, kita bisa lihat nih karbohidratnya seberapa. Ini udah hari kelima kan. Kita bisa lihat protein yang masuk, lemaknya, kalori, dan olahraganya pun juga kehitung. Jadi 4 hari ini pun saya olahraga 1 jam berjalan kaki, jalan cepat, terus saya juga ya push up, sit up, karena saya mau membentuk massa otot tadi. Karena dalam program fat loss, kita mau buang lemaknya, kita mau tingkatkan muscle-nya. Ya. Nah, kadang-kadang orang suka pengen yang instan, dia maunya weight loss aja, instan.
Padahal kalau untuk menurunkan berat badan instan mudah teman-teman. Paling gampang yang dibuang adalah air. Jadi ada teman saya pernah sharing, dia ikuti program teh apa gitu ya, benar berat badannya kurus cepat menurun karena hampir tiap hari dia buang-buang air. Sehari bisa 15 kali gitu ya. Dan saya pikir itu ide yang bagus juga sih. Kalau Anda dibuat seperti itu, pasti beratnya turun. Tapi sehat nggak? Pasti enggak. Karena air dalam tubuh kita terbuang terus gitu. Waduh, bisa bisa kekurangan air, bisa bahaya juga teman-teman. Karena air kita di dalam tubuh kan 70-80% ya. Atau cara yang instan ya ototnya jadi dikurangin. Wah, jadi banyak cara yang nggak bagus deh teman-teman. Nah, dengan cara ini kita dibantu buat aware tentang kesehatan kita sendiri ini. Bentar, ini gimana hilangnya? Oke, apakah ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan ya di ini. Saya sambil coba close ini gimana ya? Oke, kebetulan di chat belum ada yang bertanya nih Pak Hari. Mungkin Pak Hari ada mau menyampaikan apa dulu? Ya Pak, terima kasih. Jadi Ya. sekali lagi saya coba akan share screen. Di Ya, sudah kelihatan nih Pak Hari, sudah muncul. Bentar Pak, saya ini bentar. Jadi saya share screen dulu bahwa tadi kita membicarakan mengenai bagaimana pengelolaan berat badan. Nah, terus di sana dijelaskan bahwa ada yang dibutuhkan adalah ini. Jadi, sebentar ya Pak, ini kok ininya berbeda. Ya, ini. Jadi, yang paling penting itu adalah membatasi asupan karbohidrat dan lemak, lalu meningkatkan asupan protein dan serat. Jadi yang paling penting adalah seperti itu. Kalau kita lihat, jadi yang paling gampang adalah kalau kita berbicara karbohidrat, ya sudah, semua yang ada gulanya itu selama 21 hari ini kita musuhi gitu. Kalaupun terpaksa ya sesedikit mungkin. Itu yang karbohidrat. Jadi dengan demikian lebih mudah bagi kita. Oh, ini manis, ya udah hindarkan terlebih dahulu. Begitu juga nasi putih. Sebaiknya nasi putih itu diganti misalnya dengan nasi merah atau nasi hitam, dan bahkan juga bisa disarankan dengan diganti dengan kentang. Tapi kentang rebus ya, bukan French fries yang goreng yang banyak sekali minyaknya. Karena kentang itu bagusnya adalah dia masuk pada karbohidrat yang kompleks dan lumayan banyak mengandung kalium, kentang itu. Nah, kemudian lemak yang jelas adalah kita perlu sesedikit mungkin goreng-menggoreng, dan bukan sesedikit mungkin ya, benar-benar menghindarkan makanan gorengan dan lain-lain, karena tanpa kita sadari, misalnya tadi saya melihat misalnya pisang goreng yang cukup besar itu satu biji kalorinya sudah 250 karena dia ada minyaknya, kemudian ada karbohidratnya, sementara proteinnya hampir tidak ada. Ini salah satu contoh. Bukan pisang goreng itu tidak bagus ya, pisang goreng itu bagus, tapi untuk kita yang menurunkan berat badan,
sementara kita hindari. Terus berikutnya, kalau dibandingkan dengan segelas susu, segelas penuh 250 mili, itu segelas susu cuma 150 kalori saja, kilokalori. Jadi dengan demikian, 2 gelas susu itu hampir sama kalorinya dengan 1 biji pisang goreng. Nah, padahal lebih mengenyangkan 2 gelas susu tentunya. Dan proteinnya kita langsung bisa dapatkan dengan 2 gelas susu itu sekitar 14 gram. Banyak orang yang berpendapat bahwa susu itu perlu dihindari karena toh ada banyak lemaknya. Padahal tidak seperti itu. Benar ada lemaknya, lemaknya ada 7 gram juga, tetapi proteinnya juga tinggi. Dan kalorinya lumayan rendah karena karbohidratnya rendah. Nah, kemudian di sini cukupi asupan vitamin dan mineral. Kita beruntung sekali bahwa Nutrilite itu juga sudah menyediakan ini semuanya. Katakanlah kita variasinya bisa double X, kemudian bisa daily, dan bahkan kalau misalnya masih perlu, kita bisa ada BioC, vitamin C itu yang extended release. Kemudian ada lagi vitamin B kompleks itu juga penting sekali karena dia memecah energi. Gambarannya adalah seperti itu. Saya termasuk orang yang susah sekali turun berat badan karena satu adalah karena usia, yang kedua visceral fat saya itu tinggi sebelumnya. Tapi saya benar-benar bersyukur dengan program fast feed ini pada hari kelima, meskipun belum waktunya diukur ini, ditimbang lagi dan sebagainya, diukur komposisi tubuh atau antropometri, tapi tadi pagi saya melihat bahwa visceral fat sudah menunjukkan penurunan sampai 2 poin. Kemudian setelah itu fatnya juga menurun. Berat badannya juga dengan sendirinya menurun. Nah, jadi berarti kita benar-benar sangat optimis sekali sambil berharap-harap cemas nanti pada hari ke-21 seperti apa gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi benar-benar saya mengajak rekan-rekan untuk ini saya tidak mempromosikan produk MW dan sebagainya, tidak seperti itu, tapi benar-benar mengajak rekan-rekan untuk lebih memperhatikan kesehatan stamina untuk jangka panjangnya. Gitu. Anggap aja itu kata-kata orang tua yang sudah apa namanya ya, sudah lebih panjang makan asam garam. Gambarannya seperti itu. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari buat sharingnya ya. Jadi, ayo teman-teman, ini sangat penting ya buat kita mengerti, buat kita belajar juga untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Karena penyebab penyakit-penyakit degeneratif, kan saya ulangi lagi ya, penyebab penyakit kronis, penyakit-penyakit yang bikin orang tuh kaget gitu ya, seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker, diabetes, dan lain-lainnya, itu nggak mendadak muncul, tapi dikarenakan pola makan dan gaya hidup yang kurang baik sejak lama. Oke, jadi itu menumpuk ya, udah bertahun-tahun. Misalnya kalau kita bicara mengenai pola makan, ya kebanyakan makan karbohidrat, gula ya, gula itu sesuatu yang berbahaya sebenarnya kalau kita nggak kontrol. Itu karbohidrat tadi yang tadi Pak Hari sampaikan. Jadi kadang-kadang orang lebih takut makan cumi, ya, aduh kolesterol tinggi, atau orang takut makan durian, aduh ini juga ini itu. Padahal ya yang sehari-harinya ini nih yang kita perlu perhatikan. Makan nasi putih yang terlalu banyak, makan roti yang juga terlalu banyak ya, itu kan kita bisa ganti dengan nasi coklat, nasi merah, roti gandum, itu kalorinya jadi lebih kecil dibandingkan dengan yang karbohidrat sederhana seperti itu. Jadi
dengan kita mengerti tentang program seperti ini ya, fat loss, kita jadi tahu nih, oh kalau tubuh kita ternyata kelebihan berat badan, kelebihannya di mana gitu. Kalau ternyata dicek teman-teman ternyata kelebihan beratnya gara-gara otot, lemaknya ternyata nggak terlalu tinggi, ya nggak apa-apa. Itu kelebihan berat badan yang bagus. Karena ototnya besar, ada binaragawan, ada olahraganya gila-gilaan, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita setelah menimbang, kita lihat berat kita, terus kita cek lebih jauh lagi, ini beratnya karena apa sih? Dan betul ternyata karena lemaknya terlalu tinggi, nah minimal kita bisa lakukan sesuatu buat memperbaiki lemak visceralnya, lemak dalam rongga perut, dan lemak subkutan yang ada di bawah kulit. Nah, cara nurunin bagaimana? Perlu operasi? Perlu apa nih? Enggak ya, kita perlu ikuti cara natural aja yang jangka panjang. Nah, kebetulan di komunitas Nutrilite sedang diluncurkan program Fast Fit. Ini program 21 hari. Ini buat membantu kita mendapatkan pola makan yang lebih baik dan gaya hidup yang lebih sehat. Seperti itu. Dan semoga karena sudah dilakukan 21 hari, udah mulai jadi habit nih. Nanti Anda bisa buat ya dari aplikasi jurnal baru lagi. Buat lagi 21 hari kemudian. Lalu buat lagi 21 hari berikutnya. Sampai akhirnya jadi kebiasaan Anda mulai belajar menghitung kalori. Ya, jadi kalau hari ini sudah makannya terlalu jor-joran di siang hari, malamnya kita bisa lebih menahan diri. Buat besok pagi aja kita makan yang enaknya. Jadi kita bisa atur teman-teman seperti itu. Oke, Ada ini pertanyaan sudah ya, ada Pak? pertanyaan masuk. Saya bacakan ya Pak Hari. Terima kasih, Pak. Dari Pak Roni, kalau tinggi badan 168 cm dengan berat badan hanya 45 kg, apa ideal Pak? Nah, silakan Pak Hari. Terima kasih. Nanti silakan ditambahkan Pak Jeffrey. Yang pertama, terima kasih pertanyaannya Pak Roni. Jadi, kalau tinggi badan 168 kemudian berat badan 45, maka indeks massa tubuhnya IMT itu sama dengan 15,9, Pak. Sementara yang ideal minimal adalah 18. Jadi untuk mencapai IMT 18 ini dari 45 harus dinaikkan menjadi 51 kg. Jadi naik 6 kg. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, konsumsi suplemennya terutama adalah B-kompleks, Pak. B-kompleks ini bukan untuk menggemukkan, tapi untuk memperbaiki metabolisme. Kalau bisa dengan double X lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, asupan makannya, jadi jangan sampai skip sarapan pagi. Jadi yang makan 3 kali sehari itu dari sarapan, kemudian makan siang, kemudian makan malam, itu perlu dilakukan. Dan jangan lupa di sana diperbanyak proteinnya, Pak. Lalu ini supaya dengan demikian proporsi tubuh kita juga akan menjadi bagus pembentukan ototnya. Kemudian setelah itu perlu juga diperhatikan supaya minumnya cukup banyak dan istirahat ini juga perlu. Nah, banyak orang-orang yang menaikkan berat badan itu tidak pernah memperhatikan olahraga atau aktivitas fisik. Padahal aktivitas fisik tetap perlu dilakukan oleh orang yang mau menaikkan berat badan karena kalau kita berolahraga, termasuk olahraga yang ringan, itu maka metabolisme akan naik. Kalau metabolisme naik, dengan sendirinya rasa lapar itu akan terpicu. Gitu. Mudah-mudahan ini membantu. Silakan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya, jadi kita memiliki rumusan buat menghitung IMT atau indeks massa tubuh atau BMI ya, Body Mass Index. Jadi berat badan kita dibagi tinggi dalam meter kuadrat ya. Jadi kalau dari hitungan itu betul yang Pak Roni ini tadi 15,96. Jadi
idealnya adalah 18 sampai 22,9. Kalau saya malah udah lebih 23 ya, 23 berapa ya. Pokoknya saya juga berusaha masuk ke range itu 18 sampai 22,9. Nah, karena Pak Roni di 16 perlu ditingkatkan 2 poin ya. Jadi silakan menaikkan berat badan tapi secara sehat gitu. Yaitu massa ototnya yang ditingkatkan dengan berolahraga, dengan juga meningkatkan asupan proteinnya gitu. Karena pada faktanya banyak orang kekurangan nutrisi ya, segala macam nutrisi sih. Tapi dalam hal protein ini penting sekali loh teman-teman. Karena kita minimal butuh saya bulatkan aja ya, 1 gram protein per 1 kilogram tubuh kita. Jadi kalau berat badannya Pak Roni 45 kilo, jadi setiap hari butuh 45 gram protein. Nah, kalau mau meningkat berat badannya, ya bisa ditingkatkan asupan proteinnya. Jadi 50 gram, jadi 60, 70 gram protein. Jadi ditambah dengan olahraga ya, bodybuilding, ya yang simpel-simpelnya di rumah, push up, sit up, angkat beban, nggak usah ke gym juga. Nah, akhirnya tubuh kita akan makin berat karena otot. Nah, itu bagus. Karena kalau kekurangan berat juga, itu membuat tubuh kita rentan terhadap penyakit, gitu ya. Dan kalau kita kurang protein setiap harinya, yang misalnya 1 gram per 1 kilogram, ini kita bukan hanya bicara otot yang kelihatan dari luar ya, bicep, tricep, otot dada, dan lain-lain. Tapi kita juga bicara otot yang ada di dalam tubuh, otot-otot halus, di pencernaan, di pembuluh darah, ada juga otot di jantung. Ya, karena kalau kita tidur malam hari, semua banyak organ tubuh kita istirahat ya, tapi kalau jantung kita kan enggak, dia terus berdetak. Nah, itu ototnya kan nonstop dan itu butuh asupan protein yang cukup. Kalau enggak, banyak orang yang akhirnya ya bablas ya, lagi tidur loh kok akhirnya meninggal dunia karena ya ototnya udah lemah, nggak ada makanan buat si otot. Nah, makanan otot adalah protein. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ibu Ila, bagaimana kalau karbohidratnya diganti dengan beras porang yang rendah kalori? Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya Ibu Wila. Beras porang bagus. Jadi memang saat ini banyak yang mengkonsumsi beras porang karena memang dia apa namanya, low kalori, seperti itu. Cuman masalahnya adalah beras porang relatif lebih mahal dibandingkan dengan beras biasa. Tapi sekali lagi, kalau saya boleh sarankan, kita coba untuk memperbanyak asupan sayur, terutama sayur segar, termasuk buah juga. Kenapa seperti itu? Ada rekan saya itu yang sudah mengganti beras putih itu dengan beras merah. Kemudian kadang-kadang dia ganti juga dengan beras porang. Cuman masalahnya dia itu suka sekali dengan masakan Padang, kemudian ada gulai dan lain-lain seperti itu yang memang tidak cocok atau tidak enak kalau tidak dimakan bersama dengan nasi. Nah, akibatnya adalah bahwa kalorinya sangat berlebihan. Jadi satu kali makan itu bisa 700 sampai 800 kalori karena santannya, karena lemaknya dan sebagainya. Jadi kalau saya pilih sarankan, maka benar-benar tujuan kita adalah benar itu mengganti beras porang itu benar, tetapi yang paling penting adalah mengurangi karbohidratnya. Nah, ini Pak Jeffrey sudah akan menambahkan. Silakan Pak Jeffrey. Masih di mute Pak Jeffrey. Oh, sorry Pak Hari. Ya, ini slide dari Pak Hari. Jadi ini komposisi makan yang bagus ya teman-teman. Jadi kalau setiap kali kita makan, setengah piringnya itu penuhi dengan sayur dan buah gitu. Jadi ini sedang saya praktekkan juga selama 5 hari program fast feed. Jadi saya kenyang itu gara-gara sayur.
Atau ya gara-gara protein. Jadi saya lagi program nggak mau kenyangnya gara-gara nasi. Ya, saya makan nasi tetap, ada kemarin juga makan mie ayam, tapi mie ayamnya juga porsi yang kecil, udah saya senang, puas, masih lapar, oh sayur, saya makan buah, saya makan ketimun, jadi kenyang juga lama-lama. Nah, jadi ini program yang bagus sih untuk kita juga akhirnya kembali ke basic, memperbanyak sayuran dan buah-buahan. Nah, sambil ya karbohidratnya kalau memang bisa diganti jadi karbohidrat kompleks, itu sangat bagus sekali. Seperti itu. Oke, betul Bu Ila, prinsipnya disiplin. Nah, dengan program FastFit, ini bisa membantu banyak teman-teman kita yang mungkin belum kenal komunitas Nutrilite, belum tahu tentang hal-hal seperti ini ya. Tapi mereka pengen hidup sehat. Nah, kita bisa kenalkan, ikut aja program FastFit, itu sangat nyaman kok. Kita boleh makan apa aja, ketoprak juga boleh, gado-gado. Tapi kita perlu hitung, waduh kalau hari ini sudah kebanyakan makan karbohidratnya, ntar pulang malam saya makan telur aja sama sayur-sayuran, sama potong buah gitu. Jadi ikut fast food ini bukan artinya kita jadi tersiksa, nggak boleh makan enak. Boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Pas ada pesta, makan yang banyak, nggak apa-apa. Tapi mungkin pulang ke rumah, sore hari atau malam, saya mau jalan 1 jam buat bakar kalori. Jadi enak teman-teman, kita diajak buat mengerti tentang kalori masuk dan kalori keluar. Bukan karena orang kalau mikir diet, aduh, gue disiksa nih. Aduh, disuruh pantang ini, pantang ini. Enggak. Kita disuruh belajar aware. Kita menghitung apa yang masuk, apa yang keluar. Seperti itu. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih nih, udah banyak yang bertanya juga. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan lagi ya via WhatsApp. Atau nanti kalau ada teman-teman yang butuh rekaman malam hari ini, karena hari ini juga mungkin banyak yang ada yang berhalangan, nanti bisa diminta ke saya atau ke Pak Hari. Dan kita juga punya banyak kok rekaman-rekaman tentang program-program detox, body key, dan lain-lainnya juga. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Senang sekali bisa berjumpa malam hari ini. Oh ya, kebetulan kalau besok yang punya kenalan di Bandung, saya dan Pak Hari besok ke ADC Bandung ya, dari jam 1 sampai jam 4. Salah satunya kita juga menceritakan program ini nih, Fast Fit dari Nutrilite. Oke, selamat malam semuanya.